Salam secangkir kopi, jumpa lagi dengan saya untuk membahas materi-materi yang ringan seputar kehidupan kita dengan tujuan kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin dalam beberapa hal ya kita menyebut orang lain, yang ada masalah orang lain, tetapi tujuannya bukan untuk menghina, tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai refleksi bagi hidup kita supaya itu menjadi pembelajaran. Jadi kita mempelajari itu supaya jangan kita melakukan hal-hal yang salah, atau memang kita belajar untuk melakukan hal-hal yang benar dari apa yang ada di sekeliling kita. Materi ini judulnya memang uh, agak agak menghina ya sebenarnya. Jadi jangan berdebat dengan idiot. Ya. Idiot itu mungkin sebenarnya dalam bahasa sederhananya itu dungu. Dungu itu gini, orang yang nggak mau tahu, bukan orang yang bodoh ya. Orang yang bodoh ketika dia tahu dia akan menjadi pintar. Tetapi kalau orang yang dungu atau idiot adalah orang yang nggak mau tahu sebenarnya, atau pura-pura nggak tahu. Jadi orang yang egois, yang orang atau orang yang sok tahu sebenarnya. Jadi itu kira-kira ya, walaupun bukan dalam definisi yang sesungguhnya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari, kata idiot adalah kata yang menggambarkan orang yang sok tahu, sok pinter gitu, atau orang yang sebenarnya dia salah tapi dia nggak mau tahu. Ya pokoknya menurut saya begini, gitu. Jadi materi ini sebenarnya sudah saya ingin sampaikan mungkin beberapa tahun yang lalu ya, sebelum saya uh, membangun konten. Tetapi ini menjadi pemicunya setelah saya melihat gini, ada seekor kucing itu mencuri ayam kalau nggak salah, mencuri ayam yang terbuka begitu saja karena panas ya, ada terbuka begitu saja. Nah, kucing ini sebenarnya kucing kesayangan anak perempuan saya. Nah, tetapi ketika kucing ini ngabisin dan kita kaget karena itu untuk jualan, ya dipukul lah sama anak saya yang besar sampai kucing itu keong gitu karena dia saking keselnya ya. Lalu anak saya yang cewek itu nangis, jadi ini kucing ini kabur kemana. Nah, di sini saya mendapat ide atau mendapat materi ini gitu kan ya. Sebenarnya itu beberapa tahun setahun yang lalu. Anak saya ini yang besar ini ya, ini kok nyalain kucing, padahal yang salah kan sebenarnya dia, karena dia membuka ayam itu terbuka sehingga kucing yang lapar itu makan. Ya makannya cuma satu, tetapi ya dia marahi, dia pukuli sampai habis-habis, sampai anak saya yang cewek ini menangis ya kan. Dia merasa itu kan cuma kucing, dia nggak tahu apa-apa. Nah, itulah muncul ide ini. Kadang-kadang apa ya, kita itu ya merasa benar ya, padahal kita yang salah gitu. Nah itulah yang maaf ya, mungkin katanya agak ini. Jadi kita itu merasa benar pada salah, itulah yang sebenarnya idiot gitu kan. Jadi sebenarnya gini, di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak orang sakit ya. Masalahnya ya saya melihat bukan saja orang lain tetapi diri saya sendiri, saya kadang merasa sakit karena melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak pantas saya lakukan. Itu artinya saya sakit, secara jiwa saya sakit. Nah kita juga banyak, dan saya aneh gitu loh, dengan semakin bertumbuhnya agama, wah bangunan-bangunan keagamaan, apa sih, promosi-promosi keagamaan yang luar biasa, justru manusia itu tambah sakit. Dan bahkan maaf, pemicu yang semuanya dunia itu tambah sakit karena para rohaniawan itu semuanya sakit. Maaf ya kalau saya bilang begini, karena gini, kenapa kita menjadi idiot? Kenapa kita jangan berdebat dengan idiot? Nah, saya melihat perdebatan-perdebatan di publik, apakah di Twitter, Facebook, segala macam, itu kadang-kadang orang menjadi so tahu. Menjadi stylenya gini, seorang rohaniawan ngomongin politik, dan dia nggak ngerti politik ya, politik seperti apa dia ngomongin, wah seolah dia lebih pintar daripada orang yang belajar ilmu politik. Demikian juga seorang ekonom belajar ngomentari politik. Demikian juga misalnya seorang politikus memakai isu agama gitu ya. Jadi semuanya tuh ngaco, nggak apa-apa gitu loh. Saya sendiri adalah orang yang belajar semua.
Saya merasa harus bisa tahu segala sesuatu. Saya belajar rohani, agama, saya belajar ilmu ekonomi, walaupun nggak formal. Saya belajar psikologi, tidak formal. Tetapi tujuannya adalah ya untuk menghadapi setiap masalah kehidupan. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita ketemu dengan masalah ekonomi, ketemu dengan masalah sosial, ketemu dengan masalah psikologi, ketemu dengan masalah sakit, ya ketemu dengan karakter semua orang. Jadi kita harus paham. Jadi masalahnya ketika perdebatan-perdebatan muncul, saya melihat justru manusia itu semakin jahat. Manusia itu semuanya semakin gila. Jadi kalau baca-baca apa Twitter segala macam, misalnya saya Ade Armando misalnya ya ngasih statement, atau si apa siapa Denny Siregar gitu kan ya, kadang-kadang dia sebenarnya cuma ngomenin sebuah berita gitu kan ya. Kadang-kadang saya bilang keterlaluan juga sih ngomenin sebuah beritanya gitu. Tetapi komen-komennya di bawah Denny Siregar yang ngomenin sebuah berita itu, kaget. Ternyata semua orang sama Denny Siregar. Jadi dia menghina Denny Siregar, tetapi ya dia sama gitu. Nah jadi kata ibu saya, lu jangan berantem sama orang gila, karena lu sama gilanya. Jadi ibu saya adalah orang yang tidak mau bertengkar, walaupun itu dengan ayah saya waktu itu. Kenapa? Ketika ada orang marah, dibalas dengan kemarahan, itu kan sama jahatnya. Ya. Dan dunia ini, dan saya sedih ya, saya sedih sekali. Ya, termasuk ya misalnya saya, keluarga saya itu kadang-kadang di dalam segala hal kehidupan kita, ketika ada orang marah kepada kita lebih marah lagi. Walaupun sebenarnya tujuannya benar, baik. Ketika ada orang jahat, kita jahatin lagi. Jadi sebenarnya kita idiot. Jadi makanya temanya adalah jangan berdebat dengan idiot, karena kita semakin idiot. Jadi saya pernah berdebat di Facebook, karena sebenarnya saya tahu orang itu sebenarnya tidak ngerti suatu permasalahan. Saya tahu, karena dari ucapannya aja bahwa setiap permasalahan itu kan ada latar belakang, asal usulnya dari mana, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Itu prinsipnya saya. Karena itu saya belajar yang namanya analogi, belajar yang namanya analisa gitu kan, belajar namanya sejarah. Kenapa penting? Karena supaya kita menyampaikan segala sesuatu itu memang benar gitu loh, bukannya berdasarkan perkiraan kita saja gitu kan. Saya berdebat, tapi saya tahu ketika saya memberikan fakta, dia tidak bisa, dia jawabnya bukan dengan fakta, dengan emosi. Lalu karena dia dengan emosi, saya bilang jangan bawa perasaan, ya istilahnya baper. Nah, bagi saya kata baper itu biasa saja, karena kalau orang ngomong santai begini, ya itu tanpa perasaan, artinya ya sudah dengan logika. Tetapi kalau kata udah orang ngomong marah dengan intonasinya itu kan bawa perasaan. Nah, ternyata saya nggak ngerti juga, ternyata kata baper itu dianggap sebuah penghinaan. Aduh, saya kaget juga. Jadi sebenarnya itu, maka muncullah, mungkin saya bilang ya saya sudah malas sebenarnya berdiskusi, berdebat dengan idiot. Artinya orang yang membawa segala sesuatu dengan emosi. Ya, jadi mungkin kita sering nonton di TV masalah perdebatan politik segala macam, di belakang mereka ketawa-tawa loh. Kita cuma nonton sesuatu dagelan aja gitu sebenarnya. Ya, di depan layar mereka wah berdebat luar biasa, di belakang mereka ketawa-ketawa, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok gitu kan. Nah, yang terbawa emosi akhirnya kita yang menontonnya. Jadi kita jadi idiot. Padahal apa yang di materi pemateri di televisi atau di tempat-tempat umum, ternyata saya bilang ya ampun. Maksudnya materinya itu tidak kena gitu loh. Jadi sebenarnya perdebatan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena sebenarnya kalau saya semalam saya ngomong sama istri saya, kalau saya ngomong anjing mam, wah istri saya tuh bisa tersinggung, bisa tidak, bisa loncat. Jadi ketika saya ngomong anjing, di dalam pikiran dia, kalau dia negatif, oh dia merasa dihina sebagai anjing. Tetapi kalau dia berpikiran positif, dia merasa di belakang dia ada anjing. Nah jadi ya ini saya berdebatkan dengan istri saya, kita harus ngalah. Jadi ketika saya ngomong anjing dan dia salah paham, saya yang harus minta maaf. Sebenarnya bukan lu yang minta, gue nggak bermaksud ngatain lu anjing kok. Wah, jadi berantem lah kalau nggak gitu kan. Nah itu yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di Twitter, di Facebook, semua di Instagram segala macam. Waduh, kita itu jadi orang gila.
kita memperdebatkan sesuatu yang idiot dan kita sendiri menjadi idiot. Jadi saya bilang, kalau kita pun tidak salah, kita harus minta maaf. Ya, saya mengajarkan kepada istri saya, kepada anak saya. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kita tidak ikut-ikutan idiot. Gitu loh. Iya, untuk membuktikan bahwa kita memang orang sehat. Mau membuktikan bahwa kita orang cerdas. Gitu loh. Ya kita minta maaf. Jadi saya beberapa ada satu kejadian ini membuat saya nggak trauma sih, tetapi membuat saya itu bertanya-tanya sama Tuhan. Jadi satu kali di pertigaan jalan, saya mau ke kanan, ada mobil mau ke kiri. Jadi karena mobil itu pelan dan saya juga pelan, ya paling nggak sampai, ya paling cuma 10 km per jam lah, cuma orang di pertigaan gitu kan. Ya mobil masuk, ya kan ada di kanan saya berarti mau ke kanan, ya mobil itu mau kiri masuk sebuah pertigaan. Nah ya kita nyantai saja, mobil itu juga nyantai pelan, saya nyantai pelan. Saya mendengar tiba-tiba gugak gitu di samping saya. Ternyata ada motor kencang gitu kan. Itu juga mau belok ke kanan dari kiri saya. Nah sebenarnya dia nggak usah belok ke kanan karena dia tahu di depan dia tuh ada mobil. Terus juga ada saya. Mobil itu mau masuk ke gang saya masuk mau keluar dari gang. Nah itu sebenarnya, aduh saya merasa bersalah karena orang itu benar-benar celaka. Karena saya dengar gugak gitu kan. Jadi saya yakin orang itu sangat ngebut. Karena kami sebenarnya pelan-pelannya santai, mobil itu juga jalannya santai karena juga namanya di tikungan, pasti berbelok dengan jalan kecil itu pelan. Dan saya juga karena di sebelah kanan saya ada mobil, saya mau belok kanan ya saya juga pelan gitu kan. Nah, saya berpikir, Tuhan, saya itu tidak jahat loh. Saya tidak berniat jahat dan saya merasa tidak bersalah juga. Karena kondisinya juga memang pelan-pelan nyantai gitu loh, bukannya orang lagi langsung belok. Tetapi tiba-tiba ada orang yang tidak teliti, tidak konsentrasi. Dia bawa motor, dia tiba-tiba mau belok kanan, dia nggak lihat mobil segede gitu kan. Dia tidak lihat ada orang motor, kenapa tiba-tiba akhirnya dia buang ke kiri kan? Karena kalau nggak nabrak saya dan nabrak mobil itu gitu kan. Nah ini kan yang salah sebenarnya orang itu. Loh saya dibilang PA loh. Ya kan, saya langsung tersentuh. Waduh, gue salah nih gitu kan. Tapi langsung saya hampiri, saya bilang, saya minta maaf. Saya nggak tahu ada bapak, karena kami kan jalannya pelan-pelan. Tapi saya tidak bilang begitu. Tapi dalam hati saya minta maaf pak, saya salah. Jadi kalau saya dibilang PA loh. Umur saya 50 tahun, dia mungkin umurnya 40 tahun ke bawah. Dia masih lebih muda dan menghina saya. Dengan kondisi pertama saya tidak bersalah. Saya tidak merasa bersalah karena memang om jalan pelan, dia sendiri yang ngebut gitu kan. Yang kedua, dia ngatain saya, menyalahkan saya gitu kan. Wah, saya sebagai orang tua ngadapin anak muda gimana? Ya saya minta maaf. Sebagai orang tua adalah orang yang bijak, saya bilang, saya minta maaf pak gitu. Saya nyebutnya bapak loh. Saya bisa aja nyebutnya bang, saya minta maaf, atau kang, saya minta maaf. Saya enggak, saya minta maaf pak karena menyebabkan bapak kecelakaan, ya kan. Jadi itu yang harus kita lakukan gitu loh. Kalau kita pintar, kita cerdas, dan kita nggak ikut-ikutan idiot. Kalau nggak saya lebih marah, saya gebukin. Kalau dulu mungkin waktu saya muda, udah lu salah ngatain gua PA, gua gebukin habis lu gitu kan. Tapi kan orang kecelakaan bisa kita gebukin, orang dia juga udah jatuh parah gitu ke got gitu kan. Jadi ini yang harus kita renungkan bersama, kita pelajari bersama dari kejadian yang tadi yang awalnya pembuka ini, bahwa kucing itu nggak salah, dia lapar, dia ngambil, dia nggak bisa masak ayam. Dia nggak bisa motong ayam, dia cuma makan ayam yang ada di meja yang terbuka. Jadi yang salah bukan kucingnya, tapi anak saya yang salah. Kenapa dia membuka? Ya mungkin dia buka juga sebenarnya nggak salah, karena ayam itu dibiarkan terbuka supaya dingin menguap, tidak boleh ditutup dengan kondisi panas gitu kan. Juga tidak salah, tetapi akhirnya yang disalahkan, dianiaya adalah kucingnya. Ya kan, jadi kucing itu tidak salah ya. Karena itu anak saya yang cewek itu menangis, kucing itu nggak salah, dia kan lapar, dia pengen makan gitu kan. Ya udah, jangan dianiaya gitu loh. Terus dia juga nggak ngerti apakah itu mencuri atau bukan, emang kucing ngerti gitu kan. Nah jadi ini yang kita pahami, yang kita harus pahami bersama. Kenapa kembali lagi materi ini saya sampaikan? Saya mohon maaf ya, saya melihat ulama-ulama, para rohaniawan itu kadang sama dengan idiotnya dengan para politikus, karena mereka berdebat juga tanpa
tanpa keilmuan, dasar keilmuan. Saya bukan orang akademisi. Tapi saya belajar. Saya pernah menjadi pengajar segala macam. Jadi saya berpikirnya bahwa logis segala sesuatu itu ketika kita berdebat, kita bertukar pikiran itu dengan logika satu, ya satu harus dengan logika, kedua dengan fakta. Ketika dua itu tidak ada, yang ada adalah emosi dan jadi idiot, nggak menang sendiri kan. Ya jadi dulu saya ada satu ya, pokoknya ini lucu sekali gitu kan. Saya bilang ada orang Kristen masuk masjid lalu dia sholat. Dia bilang, wah itu rame sebenarnya di Twitter di semua. Itu adalah apa sih, kristenisasi gitu kan. Itu adalah orang pura-pura masuk Islam supaya orang Islam nanti di masjid jadi. Nah, karena itu rame lalu saya jelaskan. Orang Islam itu sebenarnya peniru Kristen, karena orang Kristen itu Kristen Ortodok ya. Di Indonesia ada Kristen Ortodok, salah satunya Roy Martin pernah masuk situ, Yusuf Roni atau siapa ya. Itu memang sholat. Orang Islam itu niru abis Yahudi dan Kristen. Makanya dulu waktu tahun berapa ya? Tahun 700 Masehi kalau nggak salah, yang namanya Islam itu adalah bid'ahnya Kristen gitu kan ya dulu ya. Dan perkembangan ini bicara tentang sejarah. Tapi orang Muslim teman di Facebook ini, wah enggak itu mau lah, karena dia tidak baca sejarah, dia tidak ngerti, walaupun dia seorang Muslim, dia tidak pernah belajar Islam itu seperti apa, asal usulnya seperti apa, kenapa ada Islam. Dia ya sudah, kalau kita berdebat kan memperdebatkan fakta dan asumsi itu nggak bisa gitu kan. Sama aja juga ya, itu salah satu kejadian lucu bagi saya. Lucu kenapa? Saya ngapain berdebat orang dia nggak tahu apa-apa. Dia kan berdasarkan, wah berarti kalau ada orang Kristen sholat, Allahu Akbar segala macam, atau bilang Alhamdulillah gitu, dia nggak pernah ke Timur Tengah, atau dia nggak pernah ke Palestina, dimana atau saya bisa tunjukkan, saya dulu dikasih Bible ya, Bible Arab gundul, Bible-nya Arab gundul, ini dari Yordania loh, oh jadi orang Kristen Yordania, Injilnya bahasa Arab, iya. Gitu kan. Jadi itu satu cerita yang makanya dasar, ya udah saya paham bahwa ternyata memang kenapa kita perlu banyak belajar sejarah, asal usul segala macam. Ya kita harus terbuka sebenarnya dengan semua keilmuan sehingga kita tidak menjadi idiot gitu loh. Makanya saya prihatin gitu loh ketika apalagi benjang pemilu nih tahun 2024 ya kan. Itu sama lah 2019, 2014 sama seperti itu. Banyak orang muncul orang yang idiot. Maaf ya, karena bagi saya pengertian idiot adalah orang yang sok tahu tidak mau tahu gitu kan. Karena keilmuannya sebenarnya tidak ada, kosong ya. Makanya istilah di dalam peribahasa tong kosong bunyinya nyaring ya, bisanya teriak segala macam. Jadi saya kalau menyimak apa yang saya sampaikan, kita bisa tahu tuh yang ada di atas yang sering muncul di TV, ada sebenarnya mereka itu punya ilmu atau tidak, idiot atau tidak ketika mereka berdebat ya di layar kaca segala macam. Saudara bisa tahu kalau dari apa yang saya sampaikan ini bahwa ada keilmuan yang sebenarnya kayak dilanggar gitu. Jadi ini mah berdasarkan gua aja gitu, bukan berdasarkan misalnya fakta dan data. Nah ini yang yang lucu ya. Yang lucu kayak kemarin saya nggak setuju dengan pembangunan patung Bung Karno yang 10 triliun segala macam, tapi saya tidak membahas soal 10 triliunnya. Nah orang ramai wah teman-teman saya yang pinter sarjana, wah apalagi yang berpolitik, saya nganggap dia idiot. Kenapa? Wah masa patung Soekarno 10 triliun itu mahal banget, itu mah gila. Saya baca 10 triliun itu untuk pembangunan sekitar ribuan hektar. Untuk ada perumahan, ada segala macam, ada perkebunan segala macam, itu sampai 10 triliun. Nah itu masuk akal. Nah bagi orang yang tidak belajar, tidak mencari data, dia mengatakan masa patung Soekarno 10 triliun, ya iyalah. Saya pun tidak berkomentar 10 triliun patung Soekarno, itu idiot namanya. Kenapa? Karena secara logika itu udah langsung ditangkap KPK si perencananya aja, karena ternyata itu ribuan hektar yang dibangun. Di situ ada perumahan, itu ada perkebunan, itu ada agrobisnis, agroindustri, wah semuanya ada di situ. Ya wajar dong 10 triliun. Jadi bukan nah cuma
judulnya adalah patung Soekarno yang di situ. Jadi orang-orang di media sosial lu sorry idiot gitu loh. Saya bukan menghina, saya cuma mengatakan kita so tahu dan nggak mau tahu bahwa untuk 10 triliun itu adalah ternyata untuk membangun berapa ya, 3.000 apa hektar gitu loh kan. Iyalah wajar ya. Saya sebenarnya mau mengkritik Gubernur Jawa Barat gara-gara 10 triliun, tapi saya baca dulu datanya. Oh, 10 triliun itu bukan patung. 10 triliun itu adalah membangunnya situ seluruh kawasan, disebutnya kawasan itulah dibangun. Nah, ada segala macam gitu. Nah, itulah yang saya bilang, aduh, teman-teman juga menjadi seperti itu karena ya apa ya, orang buta itu tidak bisa menuntun orang buta atau orang yang membutakan dirinya atas setiap masalah. Jadi channel ini saya berharap membawa kita untuk lebih bijak, mengomentari segala sesuatu. Jangan jadi idiot, jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang gila ya sudah, kita jangan layanin orang gila. Kalau ada orang idiot yang seperti saya bertemu dengan orang yang nggak tahu sejarah, terus saya ngomong sejarah, ya bagi dia nggak masuk akal gitu kan. Ya sudah gitu. Karena ada prinsip yang apa? Yang di umum lah ceritakan. Kalau seseorang itu percaya sama orang lain, maka orang lain itu tidak perlu memberikan penjelasan. Tetapi kalau seseorang itu tidak percaya, penjelasan sepanjang selebar apapun tidak akan memuaskan dia. Jadi mari kita belajar bijak, mari kita belajar untuk cerdas, mari kita belajar untuk bijaksana, sehingga kita tidak terbawa-bawa emosi untuk sesuatu yang ya di media sosial dan segala macamnya. Tapi kita, karena itu akan merusak hati kita, meracuni pikiran kita, dan ketika kita emosional dan teracuni, hidup kita menjadi nggak benar. Dan itu cara setan supaya kita hidup nggak benar melalui apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga. Itulah yang akhirnya yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Jagalah hati ya. Tetap semangat ya, tetap semangat, dan jangan lupa kita ngopi.